Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Para hadirin jemaah salat Isya dan salat tarawih yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur banyak kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah masyaallah hingga hari pertama ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan segala karunia kepada kita semua sehingga kita dapat dengan beringatnya melaksanakan sebuah ibadah yang mungkin bagi sebagian orang ini merupakan ibadah yang terberat, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam mudah senantiasa tercurahkan dan dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan Al-Faqih menyampaikan sedikit nasihat atau jihad terkhusus untuk diri Al-Faqih pribadi dan umumnya kepada jamaah Isya dan tarawih yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun mungkin kita sudah diingatkan tentang keutamaan bulan Ramadan yang mana seringkali dan mungkin kita semua hafal ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan menjuluki bulan Ramadan ini sebagai Syahrul Qur'an. Bulannya Al-Qur'an. Bulan diturunkannya Al-Qur'an, maka sudah seyogianya, sudah sepantasnya bagi kita kaum muslimin yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala beserta kitab-kitabnya, senantiasa menghidupkan malam-malam dan hari-hari di bulan Ramadan dengan membaca Al-Qur'an. Karena jika kita membicarakan tentang apa saja yang akan kita dapatkan ketika membaca Al-Qur'an, tentu banyak sekali keutamaan-keutamaan yang kita akan dapatkan ketika membaca Al-Qur'an. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Al-mahir bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah." Keutamaan yang pertama, kata Nabi SAW, al-mahir. Kata mahir di sini bukan hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang mahir dalam membacanya saja, tetapi mahir dalam memaknai Al-Qur'an, mahir dalam menafsirkan Al-Qur'an, membaca kitab-kitab tafsirnya, serta amalan yang paling tinggi adalah derajat yang paling tinggi, yaitu dapat mengamalkan isi kandungan di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Itu yang disebut al-mahir bil Qur'an, kata Nabi SAW. Ma'as safaratil kiramil bararah. Di akhirat kelak, orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Al-Qur'an, senantiasa akrab, akan dikumpulkan, disandingkan bersama para malaikat. Safaratil kiramil bararah, yang mulia, yang senantiasa taat, lembut dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu malaikat tercipta dari nur, tidak memiliki nafsu, tidak berbuat dosa. Maka bagaimana kemuliaan seorang manusia ketika Allah Subhanahu wa taala menyandingkannya dengan para malaikat? Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di dalam golongan ahlul Quran yang dikumpulkan bersama para malaikat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Lalu dilanjutkan hadis tersebut, Nabi SAW memberikan sebuah nasihat bagi umatnya yang mungkin belum mahir dalam membaca Al-Quran, belum mahir dalam memaknai Al-Quran, belum mahir dalam mengamalkan Al-Quran. Tidak harus meninggalkan seluruhnya, tapi kata Nabi SAW, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'atta'u fihi lahu ajran." Dan bagi umatku, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan dia merasakan kesulitan di dalamnya. Kita merasakan bagaimana sulitnya membaca Al-Quran. Jangankan yang masih terbata-bata, terkadang yang sudah lancar pun masih malas-malasan untuk membaca Al-Quran.
karena itulah godaannya dan besarnya pahala di balik itu semua. Walladzi yaqra'ul Qur'ana yata'allamu fihi lahu ajran. Dan bagi orang-orang yang terbata-bata kesulitan membaca Al-Quran, tetapi dia terus bermujahadah, serius, istiqomah dalam membaca Al-Quran walaupun masih terbata-bata, sehari 1 ayat, sehari 2 ayat, 3 ayat, 1 halaman, tapi dia istiqomah, lahu ajran, maka baginya 2 pahala. Kenapa hanya 2? Maka ditafsirkan bahwa 2 pahala ini adalah pahala yang pertama itu diambil atau didapatkan dari huruf-huruf yang ia baca. Di sabda lain Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi'asyri amsalha." Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan, 1 kebaikan, dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis lain, "Faman hamma bihasanatin wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsiratin." Kalau kita berbuat baik, ya bertekad berbuat baik lalu mengamalkannya, mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan menjadi 10 hasanatin, 10 kebaikan. Bahkan bisa menjadi 700 dhi'fin, 700 kali lipat. Ila ad'afin katsiratin, bahkan terkhusus di bulan Ramadan ini bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dari setiap huruf yang kita baca itu menjadi lipatan yang tidak terhingga. Masya Allah. Dan pahala yang kedua adalah pahala dari mujahadah, keseriusan dalam menghadapi ujian, yaitu ketidakmampuan kita dalam membaca Al-Quran. Maka mudah-mudahan dari nasihat hadis yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati-hati kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, terkhusus di bulan Ramadan ini. Jangan sampai hari-hari terlewati tanpa membaca Al-Quran. Jangan sampai Ramadan tahun ini justru semakin buruk dari Ramadan yang telah lalu. Ramadan telah lalu, tahun lalu dapat 1 juz, tahun ini malah 1 hari setengah juz. Ini jangan sampai malah memburuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan jiwa-jiwa ini agar senantiasa menjadi sahabat Al-Quran, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa akrab dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'lam bissawab.